Iya, dan kita akan mengetahui lebih jauh mengenai kondisi seperti apa sih sebetulnya banjir bandang di Kabupaten Sidrap yang terjadi pada hari Jumat 3 Mei. Sampai dengan saat ini kondisinya seperti apa sih, Gemma? Oke, kita akan melihat bagaimana pantauan situasi dari kamera drone atau udara. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini. Ini merupakan situasi terkini di Sidrap pemirsa yang sudah terjadi sejak pada Jumat 3 Mei 2024 kemarin. Di mana kalau kita melihat banjir yang berwarna coklat di sejumlah pemukiman warga ini merupakan banjir yang membawa material lumpur. Dari visual juga terlihat terjangan banjir yang merendam kawasan permukiman ini juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti sarana umum dan juga sekolah serta akses jalan. Nah, kita juga melihat bagaimana ada sejumlah kendaraan yang tidak bisa melanjutkan perjalanannya akibat jalan yang terputus karena banjir yang cukup tinggi. Kalau kita lihat tadi ada sekitar di lutut orang dewasa atau 1 meter ketinggiannya, sehingga untuk saat ini memang bantuan terputus untuk masuk ke kawasan Sidrap akibat akses yang tidak bisa dibuka. Dan kita juga melihat sejumlah proses evakuasi dilakukan oleh pihak tim SAR gabungan untuk menggunakan perahu karet agar warga yang masih tinggal di kawasan ini bisa langsung diselamatkan dan juga keluar dari kawasan di Sidrap. Kalau kita melihat juga kemarin informasi yang kami dapatkan ada sekitar 497 rumah yang hingga saat ini masih terendam banjir dan juga ada beberapa korban luka serta ada 1 korban tewas yang diakibatkan derasnya banjir di kawasan Sidrap. Puluhan rumah di dusun 1 Belawe dan juga dusun 4 Tolo Padu Dusun rusak parah, bahkan 2 diantaranya juga hanyut terbawa banjir. Nah, kita juga akan kembali melihat pemirsa bagaimana pantauan udara hingga kini masih terlihat sebagian material tadi ya seperti kayu dan juga lumpur yang menutup jalan dan kawasan permukiman warga. Banjir ini juga dampaknya cukup luas sehingga ada sekitar 497 rumah yang terendam banjir dan banjir yang terjadi pada Jumat lalu ini juga merupakan banjir yang paling besar terjadi selama 10 tahun terakhir di kawasan Sidrap. Memang untuk di kawasan Sulawesi ini terjadi banjir tidak hanya di Sidrap juga di Luwu sampai saat ini juga masih terjadi, sehingga memang untuk saat ini Pemda masih mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di kawasan Sulawesi ini untuk selalu waspada dan juga siaga serta juga harus siap untuk dievakuasi oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi dampak yang lebih meluas ataupun korban baik korban luka ataupun menghindari adanya korban meninggal akibat derasnya banjir. Dan kita juga akan ke informasi selanjutnya. Naila, ada informasi apa setelah ini ya? Baik, tadi Gemma sudah melihat ya, kita juga sudah sama-sama melihat pemirsa pantauan dari drone ini ternyata banjirnya cukup luas ya, cukup masif begitu ya, sampai dengan ada lebih dari 400 rumah terendam banjir, ada puluhan luka dan sampai 1 yang tewas pemirsa. Nah, pemerintah melalui BNPB, TNI Polri dan berbagai stakeholder terus memaksimalkan masa tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Sulawesi Selatan pemirsa. Dan penyaluran logistik serta proses evakuasi masyarakat terdampak dari posko induk. Aktivitas posko induk di alun-alun kota Belopa terus mendistribusikan kebutuhan logistik seperti bahan pangan, pakaian, hingga perlengkapan anak-anak lewat jalur udara menggunakan helikopter. Penyaluran logistik difokuskan pada Kecamatan Latimojong akibat akses yang terputus pasca peristiwa longsor. Ada 5 titik pendaratan helikopter berada di Desa Pajang, Tibusan, Tolojuk, kemudian di antaranya kemudian wilayah Buntuk Sarek dan kawasan PT Masmindo Dwi Area. Selain distribusi logistik, proses evakuasi masyarakat juga dilakukan dengan membawa masyarakat menuju posko induk untuk mendapatkan penanganan medis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.